Oke, halo, bertemu kembali dengan saya, Max Ratmo, Henry Max Ratmo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tutorial 3D juga. Yang pertama, saya sudah membuat 3D objek 3 dimensi bentuk M, objek sederhana. Sekarang saya akan membuat objek sederhana berikutnya. Objek sederhana berikutnya itu rumah. Saya membuat rumah sederhana, rumah berbentuk 3D, gambar 3D. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, seperti yang saya bilang, kita buat sebelum kita membuat gambar 3D menggunakan DLP, lebih baik kita menggambarnya secara manual dulu, seperti yang saya lakukan ini, agar penentuan titik koordinat nanti waktu di DLP tidak susah. Oke, seperti yang saya gambar ini saya sudah menggambarnya dan saya sudah membuat masing-masing di sini titik koordinatnya. Oke, dapat dilihatin titik-titik koordinatnya. Oke, ini semuanya. Kali ini saya akan menggunakan variabel dari A sampai dengan N. Oke, karena variabelnya banyak, saya menggunakan variabelnya banyak karena memang rumah ini menggunakan banyak titik yang terpisah. Jadi kenapa banyak? Salah satu faktornya kenapa banyak karena jendela ini menggunakan satu variabel berbeda, karena dia akan dari garis, contohnya dari H1 ini dia akan kembali ke H1 lagi, itu satu variabel. Karena dari yang saya alami, satu variabel itu hanya memiliki dua titik, contohnya A, atau contohnya H tadi. Dari H1 kalau memiliki dari H1 ini sudah titik awalnya, maka titik akhirnya juga harus berhenti, tapi tidak harus berhenti di kembali H1, tapi memiliki dua titik awal dan titik akhir. Oke, di sini seperti yang gambarkan, sama seperti yang pertama, objek 3D M itu saya membuatnya langsung dikali 3. Poin-poin ini, nilai-nilai ini, contohnya 85 ini, A685 ini dikali 3. Oke, 6 kali 3 sama dengan 255. Oke, dan ini sudah saya buat titik-titik koordinatnya sampai dengan selesai. Oke, koordinatnya. Oke, dan ini gambar yang saya buat sketsanya tadi sebelum saya scan dan masukkan ke laptopnya. Inilah gambarnya, sketsa yang saya buat. Oke, sekarang kita akan memulai membuat objek 3D rumah ini menggunakan DLP. Oke, pertama-tama kita buka DLP. Oke, setelah kita membuka DLP, kita akan mulai mengerjakan projectnya. Oke, sekarang pilihlah file. Oh, sudah. Ini sudah merupakan objeknya. Sekarang kita tinggal pilih sistem, lalu kita ambil paintbox. Oke, kita taruh. Sesuaikan besarannya. Oke, setelah paintbox kita kembali ke standar. Kita pilih button untuk tombol pengaktifannya nanti. Kita taruh saja di sini.
Oke, setelah itu kita ganti namanya. Seperti yang pertama saya taruh play saja. Di depannya kita bisa sertakan tanggal dan untuk cara pintasannya. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan codingannya untuk menggambar. Kita mulai. Oke, pertama kita ini adalah yang codingan yang sudah ada di otomatis ada, jadi ini jangan dihapus, biarkan saja. Terus kita sebelum masuk di bagian, kita sin dulu, enter. Kita masukkan variabelnya, var. Oke. Setelah itu kita kedua masukkan tipenya, variabelnya, variabel A, lalu ini array. Oke, kemudian kurung siku kita menggunakan variabel A itu ada berapa titik, kita sesuaikan sama seperti kita ada di gambar ini. Oke, ini ada berapa titik. Oke, ini saya sudah sediakan 25 ini ada 24 titik. Sebenarnya ada 24 titik, tapi karena harus kembali ke titik awal, nah untuk variabel A nya itu untuk kembali ke titik awal, jadi titik ke-25 itu sama dengan titik pertama, titik A1 sama dengan titik A25. Oke, sekarang kita tinggal masukkan, kita buka dulu. Oke, sekarang kita masukkan dari 1 sampai 25. Oke, kemudian jangan lupa off keyboard. Oke, sudah. Sekarang kita seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan variabel sampai H, jadi kita masukkan memang sesuai yang ada di gambar. Kita masukkan memang seperti ini. Saya sudah menggunakan sampai H, jadi tinggal kita masukkan saja. Kita tinggal lihat. Oke, ini kita minimize saja. Oke, kita copy saja ini sampai H. Oke. Kita copykan sampai N memang. Oke, yang kita ganti di sini. C, D, E, F, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Ambil C, D, F, G, N sampai N. Terus jangan lupa kita sesuaikan dengan ini. Kita lihat, kita perkecil saja. Kita sesuaikan B nya sampai 10, B nya sampai 10. Oke, terus C nya sampai 8. Oke, terus D nya sampai 21. Oke, E nya sampai 9. F nya 4. G nya 5.
pun 5, B pun 5. Ini sudah masuk ke jendela. Oke, C nya pun oke, C nya ini di atas, D nya pun 5. Ini variabel untuk jendela, terus lalu K juga 5, L juga 5, seperti ini. M pun 5 dan N juga 5. Oke, sama seperti di gambar. Nanti dari D itu sampai dengan N itu merupakan jendela, dan itu hanya menggunakan 5 titik, 4 titik, hanya yang kelima untuk kembali titik awal. Oke, setelah kita masukkan beberapa variabel, sekarang kita masukkan codingan yang lainnya. Oke, sekarang kita setelah itu kita masuk ke in, kita panggil form tadi kita yang bernama ini, yang paintbox ini, garis yang kita tarik dari paintbox, kita panggil paintbox. Paintbox 1. Oke, paintbox 1 titik, jangan lupa kanvas. Oke, lalu titik pen, kita menggunakan pen untuk menggambarnya itu, jangan lupa pen. Oke, pen. Lalu kita seperti kita menggambar itu, apakah kita mau menggunakan garis, nanti warna apa yang kita mau gunakan, kita tentukan memang dari sekarangnya. Jadi color. Oke, kemudian kita gunakan sudah pen, colornya kita menggunakan color apa. Di sini saya menggunakan warna abu-abu gelap. Jadi kodenya kodenya ada di buku, jadi kita bisa lihat kode-kodenya. Oke, kodenya. Untuk warnanya kita jangan lupa sertakan CL, lalu kita masukkan, saya menggunakan dark gray, jadi DK gray. Oke, setelah itu titik koma. Oke, setelah itu kita panggil kembali paintbox, kanvas. Terus kita menggunakan ini juga kita tapi garis-garis yang kita gunakan itu, apakah kita menggunakan garis apakah ada garis putus, ada garis titik-titik, ada menggunakan titik-titik, atau garis solid, garis itu ya. Untuk kali ini kita menggunakan garis itu atau solid. Kodenya PS dulu, lalu kita solid. Oke, titik koma. Oke, setelah itu sekarang kita masukkan titik-titik koordinatnya. Kita panggil dulu variabel A seperti yang saya bilang tadi, variabel A, lalu kita masukkan titik pertama 1, lalu sama dengan titik 2 sama dengan, lalu poin, lalu kita masukkan titik poin, kita masukkan titiknya sesuai yang digambar. Oke, seperti ini. A1 kita masukkan 30, 291 seperti yang ini, lalu dikurung, titik koma. Oke, itu untuk titik pertama, titik startnya. Jadi kita tinggal lalu ini kita kopikan saja, kita menggunakan sampai ke titik 25, jadi kita tinggal copy saja, copy yang ini. Oke, kita enter sebanyak 25 kali. Oke, ini kita gantikan.
Oke, ada 25 titik. Lalu kita untuk selanjutnya titik ini kita jangan lupa untuk munculkan tampilannya, yaitu kita panggil kembali sandbox. Kita panggil kembali kanvas. Oke. Saya kali ini menggunakan tipe dari polyline. Ada move to, ada line to yang kita sudah pelajari, tapi kali ini saya menggunakan polyline. Jadi kita cari polyline. Oke, menggunakan polyline titik. Nah, ini kita tentukan variabelnya A. Contohnya ini saya ambil A, jadi kita ambil A. Oke, setelah itu karena baru saya kesukaan variabel A, kita tes dulu run. Oke, maaf, ini jangan lihat kesalahannya. Oke, kita coba run. Sandbox color, jangan lupa itu juga kita tinggal lihat poin-poinnya. Kalau ada kesalahan kita tinggal bisa kita perbaiki ya. Oke, kayak ini saya lupa tambahkan sama dengannya. Titik 2 sama dengan. Oke, ini jika muncul ini coba kita simpan dulu sebelum kita running. Nah, itu kita pilih file. Ada beberapa tipe penyimpanan, ada save as, dan save project, dan save all. Kita menggunakan save all agar menyimpan seluruhnya, bukan hanya projectnya saja, formnya juga. Oke, kita save. Oke, kita taruh namanya rumah 3D. Oke, setelah itu kita save. Sorry, kita tidak boleh di spasi ya. Oke, rumah 3D save. Nah, projectnya juga kita taruh saja project rumah 3D. Setelah itu kita coba run ulang. Oke, ini kita play. Oke, kita play ini tidak muncul. Itu karena kita sudah menyertakan di atasnya variabel sudah sampai n. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa gunakan tahan ini, di-cut saja dulu, lalu kita tekan tahan di sini. Oke, itu kita play lagi, running. Oke, setelah itu setelah kita mampus, kita coba jalankan. Oke, ini bentuknya. Ini bentuk luarnya, saya menggunakan titik luar dulu untuk membuat objeknya. Oke, saya buat dari luar dulu. Oke, sudah. Setelah itu sekarang kita buatkan semua, masukkan kode-kode yang sudah saya sediakan di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan kode-kode yang sudah tadi saya kopikan itu, jadi kita masukkan kembali dari masukkan kembali ke sini saja. Oke. Masukkan itu yang tadi, save saja. Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan kode-kode ini, saya sudah masukkan ke notepad agar kita mudah daripada kita harus mengetikkan satu persatu sampai ke n. Saya sudah kopikan untuk di titik koordinatnya, jadi tinggal kita copy dan pastekan di sini ya.
masukkan dulu, kita buka ini codingannya seperti yang saya masukkan ini. Sekarang kita masukkan B dan sampai ke N. Oke. Oke. Masukkan sampai N. Oke, lalu jangan lupa ini kita panggil kembali sama seperti yang ini. Kita tinggal kopikan matanya sama seperti yang saya buat ini ya. Oke, lalu kita sampai dari B sampai N, kita kopikan saja. Oke, setelah kita sudah masukkan semuanya ini, kita bisa coba running. Oke, seperti ini kita lihat kan, sama seperti yang saya gunakan di sini kode-kodenya, contohnya yang N, kita bisa lihat kan. Oke, seperti ini 35, 297, 276, 348, 375. Seperti ini saya sudah buat titiknya ya. Oke, sama seperti ini juga nya ini juga sama seperti yang saya sudah tunjukkan, ini sama. Oke, 80, 25, 192, 34, 3000. Oke, seperti ini gunakan. Kemudian kita bisa mencobanya. Saya seperti saya bilang ini untuk mengambil pemanggilan kembali variabel yang kita sudah tentukan di sini. Oke, sekarang kita coba lalu kita play. Oke, inilah hasil objek 3 dimensi yang saya buat berupa bangunan rumah berbentuk 3 dimensi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa variabelnya banyak karena menggunakan jendela-jendela ini. Jendela-jendela ini saya menggunakan masing-masing satu variabel. Jadi kita bisa lihat ini menggunakan masing-masing semua menggunakan satu variabel. Oke. Sekian untuk tutorial membuat 3 dimensi objek kali ini rumah. Yang pertamanya saya menggunakan M, tapi karena permintaan dari dosen untuk mengubah objek, jadi saya memilih objek rumah bangunan ini untuk objek berikut saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Oke, sampai jumpa lain kali.